Bagaimana jika AI bisa mendengar suaramu dan langsung tahu betapa sedih, marah, atau bahagianya hatimu? Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi kenyataannya, teknologi itu sudah ada dan jauh lebih canggih dari yang pernah kamu bayangkan. Kita sering berpikir kalau emosi adalah sesuatu yang sangat manusiawi, sulit diukur, dan hanya bisa dipahami oleh sesama manusia. Tapi bagaimana jika saya bilang, kini mesin sudah bisa mendengar perasaan kita? Bahkan terkadang lebih akurat daripada manusia. Ini bukan lagi sekadar ide dari film Her atau Ex Machina. Ini adalah realitas teknologi yang sedang berkembang pesat dan siap mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kemajuan luar biasa yang akan membantu umat manusia atau justru sebuah kotak Pandora yang lebih baik tidak kita buka? Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah teknologi yang menakjubkan sekaligus menyeramkan. Kemampuan AI untuk mengenali emosi dari suaramu. Inilah yang disebut Voice Emotion Recognition atau pengenalan emosi suara. Ini adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dilatih untuk menganalisis sinyal-sinyal vokal yang terkandung dalam ucapan kita. Jadi bukan apa yang kita katakan yang jadi fokusnya, tapi bagaimana kita mengatakannya. Kecerdasan buatan atau AI ini akan memecah suara kita menjadi komponen-komponen kecil, seperti nada bicara atau pitch, kecepatan kita berbicara, volume, jeda, bahkan getaran halus yang disebut jitter dan shimmer. Ternyata, semua sinyal ini yang seringkali tidak kita sadari membawa informasi kaya tentang kondisi emosional kita. Para peneliti dari Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences melakukan sebuah studi yang sangat menarik. Mereka menemukan bahwa hanya dengan klip suara yang sangat pendek, sekitar 1,5 detik saja, sebuah model AI bisa memprediksi emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan dengan akurasi yang hampir menyamai manusia. Cara kerjanya mirip seperti otak kita, tapi dalam skala yang boleh disebut super. Teknologi AI ini menggunakan model pembelajaran mesin, seperti jaringan saraf tiruan yang telah dilatih dengan ribuan bahkan jutaan sampel suara manusia yang sudah diberi label emosi. Dari data raksasa itu, AI belajar mengenali pola-pola akustik yang khas untuk setiap emosi. Misalnya, suara dengan pitch tinggi, tempo cepat, dan energi besar cenderung diasosiasikan dengan kegembiraan atau kemarahan. Sementara suara dengan pitch rendah, tempo lambat, dan energi lemah seringkali menandakan kesedihan. Teknologi ini terus berkembang, menjadi semakin canggih dalam membedakan nuansa emosi yang lebih kompleks dan halus. Teknologi ini bukan lagi sekadar konsep di laboratorium. Beberapa perusahaan sudah berhasil mengembangkannya menjadi produk nyata. Salah satu pionirnya adalah M4, sebuah startup asal Jepang yang fokus pada apa yang mereka sebut emotion AI. Mereka menciptakan sebuah API atau antarmuka pemrograman aplikasi yang bisa diintegrasikan ke dalam berbagai produk digital. Bayangkan sebuah aplikasi call center yang bisa langsung mendeteksi tingkat frustrasi pelanggan dari suaranya, atau sebuah game yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan perasaan tegang atau santai pemainnya. Itulah yang dilakukan M4. Lalu ada Waveforms AI, sebuah startup yang didirikan oleh mantan peneliti dari OpenAI. Visi mereka lebih ambisius. Mereka tidak hanya ingin AI bisa merasakan emosi lewat suara, tapi juga mampu membalas dengan nada yang empati. Jadi,
Jika kamu berbicara dengan asisten virtual yang menggunakan teknologi ini, ia tidak hanya akan menjawab pertanyaanmu, tapi juga merespons dengan intonasi yang sesuai dengan perasaanmu saat itu. Jika kamu terdengar sedih, ia mungkin akan merespons dengan suara yang lebih lembut dan menenangkan. Di sisi lain, kita juga melihat kemajuan dari perusahaan seperti Eleven Labs yang terkenal dengan teknologi sintesis suaranya. Mereka sudah berhasil melatih model AI untuk menghasilkan suara buatan dengan intonasi emosional yang sangat realistis. Jadi, kita sedang menuju dunia di mana AI tidak hanya mampu mendengar perasaan, tapi juga bisa berbicara dengan perasaan. Kombinasi di antara AI yang bisa mendengar emosi dan AI yang bisa mengekspresikan emosi akan menciptakan interaksi yang jauh lebih natural dan manusiawi. Potensi manfaat dari teknologi ini benar-benar luar biasa dan bisa merambah ke berbagai sektor kehidupan. Coba kita lihat bidang kesehatan mental. Sebuah artikel dari Axios menyoroti bagaimana AI pendeteksi emosi suara bisa menjadi alat bantu yang kuat untuk para terapis dan psikolog. AI ini dapat membantu mendeteksi tanda-tanda awal depresi, kecemasan, atau bahkan kondisi bipolar hanya dengan menganalisis pola bicara pasien dalam sesi konsultasi rutin. Ini bukan untuk menggantikan peran dokter, tapi sebagai sistem peringatan dini yang objektif. Bayangkan betapa berharganya ini untuk menjangkau lebih banyak orang yang mungkin tidak menyadari kondisi mereka. Kemudian di dunia layanan pelanggan atau customer service, kita semua pasti pernah merasa frustrasi berbicara dengan sistem otomatis yang kaku dan robotik. Dengan teknologi ini, sistem bisa secara cerdas mengidentifikasi pelanggan yang sedang stres atau marah, lalu segera mengalihkannya ke agen manusia atau merespons dengan solusi yang lebih empatik. Ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Lalu pikirkan tentang para lansia yang hidup sendiri. Robot pendamping yang dilengkapi dengan AI emosional bisa menjadi teman yang lebih baik. Robot ini bisa memahami kapan penggunanya merasa kesepian, cemas, atau senang, lalu merespons dengan cara yang lebih manusiawi. Misalnya dengan memulai percakapan yang menghibur atau memutar musik yang menenangkan. Potensinya tidak terbatas, mulai dari pendidikan yang bisa menyesuaikan materi dengan mood siswa, hingga industri otomotif di mana mobil bisa mendeteksi rasa kantuk atau stres pengemudi untuk meningkatkan keselamatan. Namun, seperti dua sisi mata uang, di balik semua potensi luar biasa ini tersembunyi risiko dan dilema etika yang sangat serius. Ini bukan tanpa bahaya. Para pakar etika AI dan pembela privasi telah menyuarakan kekhawatiran yang mendalam. Pertama, masalah bias dan akurasi. Model AI ini dilatih menggunakan data suara, dan jika data tersebut tidak beragam, misalnya didominasi oleh suara dari kelompok demografis tertentu, maka AI bisa menjadi bias. Ia mungkin akan salah menginterpretasikan emosi dari orang dengan aksen, dialek, atau latar belakang budaya yang berbeda. Sebuah salah prediksi emosi bisa memiliki konsekuensi yang serius. Bayangkan jika AI salah menandai seseorang sebagai agresif dalam wawancara kerja, atau salah mendiagnosis kondisi mental seseorang, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian. Ketidakakuratan ini bisa menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan. Kekhawatiran terbesar kedua adalah soal privasi dan manipulasi. Emosi kita adalah bagian paling pribadi dari diri kita. Dengan teknologi ini, ada risiko bahwa emosi kita bisa dibaca dan dianalisis tanpa izin kita. Data emosional ini bisa menjadi komoditas yang sangat berharga. Perusahaan bisa menggunakannya untuk menargetkan iklan secara hyperpersonal saat kita sedang dalam kondisi emosional yang rentan. Atau lebih buruk lagi,
bisa digunakan untuk manipulasi politik dengan menyebarkan pesan yang dirancang untuk memicu kemarahan atau ketakutan massa. Sebuah artikel dari Axios juga menekankan bahwa meski teknologi ini menjanjikan, penggunaannya harus diatur dengan sangat hati-hati. Kita perlu kerangka hukum dan etika yang kuat untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak fundamental kita atas privasi emosional. Jadi, kita berada di persimpangan jalan yang sangat penting di tahun 2025 dan seterusnya. Kemampuan AI untuk merasakan lewat suara kita akan semakin hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ia akan terintegrasi di dalam ponsel kita, mobil kita, rumah kita, bahkan di tempat kerja kita. Interaksi dengan teknologi tidak akan lagi terasa dingin dan transaksional, tapi akan menjadi lebih personal dan emosional. Ini bisa menciptakan dunia yang lebih efisien, lebih sehat, dan lebih terhubung secara empatik. Namun, pertanyaan fundamentalnya adalah, apakah kita sebagai masyarakat sudah siap untuk membiarkan mesin mengetahui rahasia terdalam perasaan kita? Bagaimana kita bisa membangun pagar pengaman untuk memastikan bahwa teknologi yang begitu kuat ini digunakan dengan bijak? Kita perlu percakapan publik yang serius tentang batasan-batasannya. Siapa yang berhak memiliki dan mengakses data emosional kita? Bagaimana kita memastikan transparansi dalam cara kerja algoritma ini? Dan yang terpenting, bagaimana kita menjaga otonomi dan kebebasan kita di dunia, di mana bahkan perasaan kita bisa diukur dan dianalisis oleh mesin? Ini bukan lagi pertanyaan untuk para ilmuwan dan insinyur saja, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. AI bisa menebak emosimu hanya dari caramu berbicara, sebuah kemampuan yang benar-benar menakjubkan. Sekaligus bisa jadi sangat menyeramkan. Masa depan di mana mesin bisa mendengar perasaan kita sudah di depan mata. Tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa masa depan itu adalah masa depan yang memberdayakan, bukan yang mengeksploitasi. Mari kita hadapi inovasi ini dengan mata terbuka, dengan sikap kritis, dan dengan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapatmu tentang teknologi ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang dunia teknologi yang terus berubah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.